Tentunya sebagai sesama anak bangsa, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah kecelakaan yang dialami pesawat ATR 42500 dan juga beberapa musibah di beberapa wilayah di tanah air, banjir, longsor, dan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Musibah ini dapat segera bisa kita lewati dan aktivitas saudara-saudara kita kembali pulih seperti sedia kala. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Demikian pengumuman keputusan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran di lapangan yang terus bekerja keras tiada henti untuk melakukan penertiban-penertiban. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kami semua di dalam menjalankan tugas dari negara. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang selama ini dikenal dengan Satgas PKH. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektar berada di Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kalau berkenaan dengan BUMN tekstil, sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garment, kemudian masalah tekstil. Deputi PROPI itu udah nggak sih Pak, dan apakah udah ada surat presiden yang dikirimkan ke DPR untuk fit and proper test ya Pak? Jadi begini, sebelum menyebut nama salah satu, jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia,
Itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surprise ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan. Salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Jiwandono. Untuk deputi gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Pak Yuda. Oke. Berapa nama Pak? 3 nama. Siapa-siapa yang masih? Nanti aku cek ya. Nggak hafal semua satu-satu. Sudah selesai. Mungkin maksudnya sudah selesai pembahasannya ya. Karena perhitungan-perhitungan di situ juga sudah selesai. Insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu secepatnya akan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Mas, terkait adanya Kalau berkenaan dengan BUMN tekstil, ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garment, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritek. Jadi ini sedang proses. Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritek bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara. pasar dengan isu Apakah nanti akan dibongkar juga, Mas? Atau seperti apa? Kebetulan minggu yang lalu kami berkoordinasi. Memang betul kalau dari sisi kawasan Senayan adalah bagian dari Kementerian Sekretariat Negara. Memang itu betul, tapi memang kita belum sampai kepada keputusan untuk melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang monorail di area kawasan Senayan. Nanti kami mohon waktu, segera nanti kami koordinasikan setelah proses yang di Kuningan, coba kita evaluasi hasilnya seperti apa.